Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru CGP yang berbahagia. Apa kabar pagi ini? Baik, Bu. Baik. Sehat semua ya. Biasa semangat, Bu. Terus, saya suka semangatnya Pak Zainuddin ya. Semua harus semangat. Kita sudah sekarang berada di Lokakarya ke-6 Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya supaya berkah apa yang kita laksanakan pada kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Bapak Lalu Tahiruddin untuk memimpin doa bersama. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu, dan untuk lebih berkahnya acara kita hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah. Wajah-wajah baru dan ada juga yang sudah pernah kita bersama di lokal 5 kayaknya kita ketemu Bu. Baik, selamat datang Bapak dan Ibu calon guru penggerak di Lokakarya 6. Oke, di Lokakarya 6 ini temanya adalah tentang keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Ya, Bapak dan Ibu. Baik, sebelum kita melanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ulfa Desi Nawansari, SPD. Saya adalah seorang guru biologi di SMA Negeri 1 Batu Keleng Utara. Kemudian ada beberapa sosial media yang saya miliki, mungkin Bapak Ibu berkenan untuk menengoknya, silahkan. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan Lokakarya 6 ini, ada beberapa hal yang harus kita sepakati. Nih, Bapak dan Ibu, saya bacakan saja langsung. Yang pertama adalah saling menghargai. Kemudian yang kedua hadir tepat waktu, kemudian yang ketiga hadir sepenuhnya, tidak sibuk dengan yang lain. Kemudian yang keempat, silahkan Bapak dan Ibu menggunakan semua fitur yang tersedia dengan bijak. Jika ingin berpendapat, silahkan mengangkat tangan. Jika ingin memberikan tanggapan atau komentar dan lainnya, silahkan juga bisa mengangkat tangan dan buka kamera untuk kehadiran sepenuhnya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan Bapak dan Ibu? Pas, Bu. Pas. Terima kasih. Sudah sepakat, nggih? Sepakat. Bisa kita lanjutkan, nggih. Kemudian di sini ada agenda kegiatan yang akan kita laksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Yang pertama itu adalah pembukaan yang tadi sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua nanti berdiskusi tentang rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga menarik kesimpulan, yang keempat refleksi, dan yang kelima penutup. Baik, di sini tujuan Lokakarya ke-6 yaitu diharapkan Bapak dan Ibu calon guru penggerak dapat menghasilkan rencana pengembangan sekolah yang berdampak pada murid dan sesuai dengan kondisi atau sumber daya sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Oke Bapak dan Ibu, jadi semoga dari pertemuan kita kali ini nantinya Bapak dan Ibu sudah menghasilkan sebuah rencana pengembangan sekolah yang nantinya bisa berdampak langsung kepada murid kita sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah tentunya. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin ice breaking dulu sebentar ya, supaya tidak kaku Bapak dan Ibu. Rasanya Bapak dan Ibu sudah ada ya peregangan gitu ya, jadi tidak tegang. Sudah siap kita lanjutkan ini? Siap Bu. Terima kasih. Kalau begitu saya akan lanjutkan. Bapak dan Ibu sekalian, apakah masih ingat dengan gambar yang saya tayangkan? Silakan. Ya, Bu. Ya, ya, betul sekali Bapak dan Ibu. Alhamdulillah masih diingat karena ini adalah lanjutan dari
Lokakarya 5, di mana pada lokakarya sebelumnya Bapak dan Ibu sudah melaksanakan dari B, A, dan G-nya ya. Sekarang akan dilanjutkan dengan J dan A, akan dilaksanakan di lokakarya ke-6. Kita kembali ke sini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Saya akan mengkopikan link Jamboard ini ke kolom komentar atau kolom chat supaya Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya, nggih. Sudah, Bu. Oke. Sudah sedang mengisi ini. Saya tunggu 1 menit Bapak dan Ibu, nggih. Akan nggih pendapatnya, silahkan Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sekolah saya itu Baik, terima kasih atas pendapatnya. Untuk sekali lagi Bapak dan Ibu nggih, ada di sini pertanyaannya. Yang pertama adalah sesuai dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu yang sekarang, potensi apa yang belum maksimal dikembangkan? Artinya sudah ada tapi belum maksimal dikembangkan. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana ide Bapak dan Ibu untuk mengembangkan yang belum maksimal tadi supaya nanti bisa menjadi program yang luar biasa. Selanjutnya tadi ada Bapak Zainuddin. Silakan Bapak Zainuddin. Baik, terima kasih. Jadi ada potensi di sekolah saya, ini adalah potensinya gendang belik, di mana anak-anak kami juga selain walaupun ini yang jadi SKH ya, jadi pemantau gendang belik itu. Ya, itu. Luar biasa. Luar biasa sekali di sekolahnya Bapak nggih. Sudah ada gendang belik nggih. Kemudian ada lagi yang lain yang ingin berpendapat. Bapak dan Ibu silakan, Bapak lalu Muhammad Iskandar. Baik Bu, di sekolah saya kondisinya kalau ini dibilang kenakalan anak ya bisa juga, tapi saya menganggapnya itu sebagai potensi Bu. Saya lihat anak-anak senang sekali mukul meja. Luar biasa nggih. Senang sekali mukul meja. Saya berpikir lebih baik kita arahkan Bu, sehingga kita diskusi dengan teman-teman untuk pengadaan alat hadroh. Luar biasa sekali nggih Bapak lalu Iskandar, dari kekurangan atau dari potensi yang belum maksimal dikembangkan, maka itu bisa dibuat menjadi sebuah potensi yang luar biasa yang mampu menjadi hal-hal yang positif gitu Bapak nggih. Yang pertama, apa yang menjadi kekuatan diri dari Bapak dan Ibu untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah? Satu kata saja. Kemudian untuk yang kedua, apa kompetensi yang masih perlu Bapak dan Ibu kuatkan untuk mendukung rencana program pengembangan sekolah? Jadi ada 2 kata yang akan Bapak Ibu berikan. Silakan. Di sini sudah ada Pak Zen dan Bu Dadah ya. Pak Zen, komunikasi dan semangat. Oke. Jadi Bu Dadah senang menulis, namun masih perlu latihan menulis. Seperti itu ya. Dari Pak Zen, saya tertarik di sini kita lihat ya Bapak dan Ibu. Berarti apa yang menjadi kekuatannya itu adalah komunikasi. Begitu Bapak, silakan bagaimana maksudnya Pak Zen. Ya, terima kasih. Jadi di sini karena permasalahannya kita melihat dari kekurangannya dulu gitu ya. Karena di sekolah saya dia tidak jalan karena komunikasinya tidak jalan gitu ya. Ini perlu di sini kita melaksanakan komunikasi. Baik, lebih kembangkan lagi ini semangat karena iman saja naik dan turun ya, apalagi semangat itu ya. Luar biasa ya. Jadi perlu diperkuat dengan komunitas ya. Ya itu, terima kasih Bu. Luar biasa sekali ya pendapatnya Pak Zen. Iman saja bisa naik dan turun ya, apalagi semangat gitu ya. Oke. Nah, ini apa Bapak dan Ibu? Ada yang bisa membantu? Silakan. Dadah nggih. Pak Zainuddin sudah tadi, ya silakan Bu Dadah.
Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Di situ kan ada roda, ya ada aksi, kemudian ada rencana, aksi, kemudian refleksi. Roda ini merupakan, kalau menurut saya, ini merupakan roda tahapan dari kita membuat suatu program. Nah, pertama-tama kita merencanakan, kemudian kita laksanakan apa yang kita rencanakan itu. Nah, setelah itu kita berefleksi mengenai apa kegiatan kita atau program kita itu sudah berjalan dengan baik, apa yang masih kurang, kemudian kalau kurang ya kita perbaiki. Antara rencana, aksi, sama refleksi ini saling berkaitan satu sama lainnya. Ya, luar biasa. Persatuan. Ya, itu Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Dada, luar biasa sekali ya pendapat Ibu Dada itu sudah sangat komplit dan sudah menggambarkan apa yang saya taruh ini adalah gambar atau skema yang tidak ada keterangan apapun, namun sudah bisa digambarkan dengan sangat jelas oleh Ibu Dada. Iji Darujah ya. Luar biasa sekali Bapak Lalu Muhammad Iskandar Zulkarnain ya. Sudah mencakup semua apa yang menjadi esensi dari skema ini, bahwa ini adalah sebuah skema yang saling keterkaitan antar satu dengan yang lainnya nih Bapak dan Ibu. Jika bisa saya mengambil kata kunci atau benang merahnya dari pendapat Bapak dan Ibu yang sudah diungkapkan. Sebuah rencana itu tidak akan ada artinya jika tidak dilakukan aksi. Ya. Jadi ketika sudah direncanakan maka harus dilaksanakan. Ketika sudah dilaksanakan maka kita berefleksi. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dan nanti untuk perbaikan ke depannya. Sehingga kegiatan Bapak dan Ibu rencanakan tersebut bisa berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Dari kegiatan kita ya dari sini bisa disimpulkan kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Ada yang bisa membantu menyimpulkan Bapak dan Ibu? Ibu sesuai dengan materi Lokakarya ini, bahwa kita kembali lagi di gambar awal ada baja, kemudian di sesi ini kita membahas tentang jabarkan rencana dan atur eksekusi, di mana sesuai sekali dengan gambar yang masih ada dipresentasikan ini. Nah, apa yang akan kita lakukan nanti pada kegiatan yang akan kita buat, kemudian diatur eksekusinya, siapa yang terlibat, kemudian bagaimana langkah-langkahnya, tentu dengan dengan tidak melupakan untuk tetap melakukan refleksi dari kegiatan prakarsa prakarsa perubahan. Gitu, cukup. Oke, sudah hadir secara penuh. Kembali saya menarik kesimpulan dari apa yang sudah disimpulkan oleh rekan-rekan hebat CGP semua. Jadi dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau untuk merancang sebuah program itu, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi aset yang dimiliki, baik itu kekurangannya maupun kelebihannya. Kemudian yang kedua baru direncanakan program yang akan dikembangkan seperti apa. Kemudian yang ketiga itu dilaksanakan. Kemudian yang keempat itu dievaluasi atau direfleksi supaya berkesinambungan. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita pada forum ini Bapak dan Ibu. Kira-kira untuk mengakhiri pertemuan kali ini, saya ingin melihat perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti sesi dengan saya. Silahkan di kolom atau di emoji ya ditampilkan bagaimana perasaannya. Terima kasih Bu Etrin, terima kasih Bu Dada, Pak Lalu semuanya. Baik, ada yang senang ini, hore Bapak Zainuddin Effendi ya. Mantap. Oke.
Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa, nggih. Dalam hal ini dipersilahkan kepada Pak Zainuddin untuk memimpin. Marilah Bapak Ibu kita akhiri kegiatan kita dengan sama-sama berdoa. Semoga apa yang telah kita laksanakan ini mendapatkan manfaat dan berdampak pada diri kita dan juga pada anak didik kita dan sekaligus di dunia pendidikan. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu, kita sudah ada di penghujung ya pertemuan. Saya akan akhiri pertemuan ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.